Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan darah anak domba Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan di dalam kekudusan oleh karena darah Yesus yang melayakkan setiap kami. Kami tahu Tuhan, jika karena perbuatan kami gak layak Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dan memuji menyembah Engkau. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena darah-Mu Yesus, sekarang kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Biarlah hari ini betul-betul Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu dan pengurapan-Mu dalam setiap kami, di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami itu mengerjakan perkara yang dahsyat dalam setiap kami. Biar yang hari ini sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, orang-orang yang patah semangat diberikan kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku
sebab namamu kudus. Amin. Kudus Tuhan. Oh, namamu kudus Tuhan. Oh, segala pujian hormat bagimu, segala pengagungan bagimu. Oh, syalabayanabo, syalabalabalaba, syalabalabayanabo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Lili. Kita bertemu di Intimacy Worship di Ada Jawaban TV. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh bernafas dan kami masih boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan, dan kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Bapa, urapin mulut lidah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan boleh berkenan di hadirat-Mu dan boleh menguatkan banyak orang yang mendengar. Dan bagi pendengar yang mendengarkan juga kiranya Roh Kudus bekerja dan boleh memberkati dan boleh berbalik untuk lebih dekat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa bersalah atau kita membuat suatu plan di mana plan yang kita bikin itu tidak sesuai hasilnya seperti yang kita inginkan? Yang terjadi adalah hidup kita atau tujuan kita jadi kacau balau, remuk, hancur, tidak berupa apapun. Nah, semuanya bukan karena orang lain, tetapi karena kesalahan kita sendiri yang kita perbuat, ya. Di dalam kitab Yeremia 18, yuk kita baca. Di dalam kitab Yeremia 18 ayat yang keempat, ini Yeremia diizinkan Tuhan untuk datang ke seorang tukang periuk. Bagaimana tukang periuk ini membuat sebuah bejana dari tanah liat dijadikan sebuah bejana, sebuah hasil sesuai dengan tukang periuk itu, ya. Kita baca ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat yang di tangannya itu rusak, ya, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya, ya. Jadi seandainya ini ada tanah liat, setelah dibentuk oleh tukang periuk ini ternyata menurut tukang periuk ini jelek, ya. Menurut tukang periuk ini, dia bilang di sini adalah rusak, ya, rusak. Dan tukang periuk ini sanggup untuk membuat kembali bentuk yang lain. Jadi misalnya tadi tanah liat ini dibentuk menjadi sebuah guci atau sebuah tempat yang sesuai yang dipikirkannya tadi tujuan awal, ternyata di tengah jalan ini menjadi rusak, ya, menjadi tidak indah dalam pemandangannya. Maka tukang periuk ini akan bisa merevisi dan membuat kembali dari tanah liat yang rusak tadi, yang hancur tadi, yang tidak indah tadi, menjadi suatu bentuk yang lain yang lebih indah, ya. Nah,
di ayat yang ke-16, ayat yang ke-16, yang ke-16, demikian firman Tuhan. Setelah Yeremia melihat objek dari pembelajaran itu, ya, setelah Yeremia melihat tukang periuk itu bisa berbuat yang lain, membuat bejana yang lain, ini Yeremia mendapatkan satu pembelajaran yang berbeda, ya, yang Tuhan memberi sebuah pesan kepada Yeremia lewat ayat 6, ya. Tuhan bilang gini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel, ya. Mungkin Anda telah membuat kekacauan yang besar dalam hidupmu sekarang ini, ya, sehingga keputusan buruk yang Anda buat itu membuat dampak yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, keinginan Anda. Akibatnya hidup kita menjadi kacau balau, kita gundah gulana, dan kita merasa ya sudah selesai, ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi, karena apa yang Anda buat, apa yang kita perbuat ini melakukan satu kesalahan besar, ya. Apakah itu kesalahan kita yang menurut kita sudah hancur lebur, atau itu dosa yang demikian parah yang kita lakukan yang membuat hidup kita hancur dan rusak, dan kita merasa tidak berharga lagi, dan kita bilang hidup kita sudah habis, kita sudah nggak ada artinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ingat, kita ini tanah liat, ya, tanah liat. Tuhan penjunan kita. Berarti Tuhan ini, ya, ayat yang ke-6, Tuhan bicara kepada Yeremia, masakan aku nggak bisa seperti tukang periuk itu, membentuk yang rusak tadi, yang hancur tadi, yang kacau balau tadi, menjadi sesuatu yang bernilai, ya, menjadi suatu karya seni di tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berguna, ya. Saudara percaya itu? Saudara kalau nggak yakin, nggak percaya, ini tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ini tanah liat, kita ini dibentuk Tuhan menjadi sesuai yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan itu tidak akan membuang kita, kepribadian kita, seburuk apapun kita, sebobrok apapun kita, sedosa apapun saudara dan saya, tidak akan buang, ya. Percaya ini kuncinya, harus mengerti dulu, ya. Yang penting kita mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan yang lembut dan kuasanya, maka Dia akan membentuk kita yang menjadi kita yang lain, tetapi yang lebih indah, yang lebih bernilai, yang lebih mempunyai karya seni yang luar biasa, yang hebat, sehingga menjadi indah di pemandangan Tuhan dan manusia. Saudara yakin bahwa hidupmu tidak akan berhenti di sini. Hidupmu tidak akan sia-sia, sebobrok apapun itu Anda, ya, sedosa apapun itu Anda, karena Dia yang mengampuni. Yang penting seperti Raja Daud, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku salah. Ya Tuhan, aku berdosa. Kiranya Engkau mentahirkan, menyembuhkan hidupku, hatiku ditahirkan. Itu Raja Daud. Jadi sekarang saudara yang terpuruk, yang merasa hidupmu kacau, yang tidak punya masa depan menurut Anda, ya, yang di depan rasanya tembok jalan buntu, yang dimana karena itu perbuatan saudara sendiri, ya, don't worry, jangan putus asa, jangan nyerah. Ada tangan Tuhan, penjunan kita yang manis dan lembut, yang siap membentuk
bentuk tanah liat yang bobrok, yang rusak, yang hancur tadi akan dihancurkan, akan dibentuk lagi sama Tuhan menjadi bentuk yang lebih indah. Ya, tukang periuk ini bisa. Kenapa Tuhan yang memiliki hidup kita nggak bisa? Ya, hidupmu nggak selesai sampai hari ini, belum terlambat, ya. Yang penting rendah hati, datang, Tuhan, aku salah, aku berdosa, ya. Ayo, bentuklah aku, serahkan hidupmu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan bisa merubahkan engkau, ya, yang tadinya rusak, kacau, nggak karuan, ya. Hidupmu, ayo dimulai dari awal, ya. Tidak ada kata terlambat. Yuk kita berdoa. Saudara mau menyerahkan hidupmu yang kacau balau itu, yang remuk itu, yang pecah itu, yang rusak itu, yang bobrok itu ke dalam tangan Tuhan. Dia akan bentuk Anda menjadi lebih berkenan, menjadi mempunyai nilai arti, karya seni yang lebih indah. Ya, tidak terlambat. Asal engkau mau memulainya. Akui dosamu, akui kesalahanmu, minta Tuhan mentahirkan kesalahan kita dan dosa kita. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami saat ini yang lagi terpuruk, yang lagi merasa hancur lebur, hidupnya remuk, kacau balau Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah penjunan kami, Engkau penjunan kami yang mulia dan agung. Engkau sanggup Tuhan memulihkan keadaan kami yang berantakan menjadi indah, menjadi bejana yang mulia, yang menjadi berkat, yang menjadi Tuhan yang semakin indah di hadapan-Mu dan manusia. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan buat kami ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tidak membuang kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Sekalipun kami berdosa, sekalipun kami bersalah, Engkau tetap mau mengasihi kami dan menguduskan kami. Bahkan Engkau mau memulihkan kami. Terima kasih apa-apa. Kami berdoa untuk para hamba-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak Jokowi dan semua jajarannya sampai staf yang di bawah Tuhan. Engkau memberikan hikmat, marifat dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan dibebaskan dari segala teroris, orang-orang bermaksud jahat. Engkau sudah patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang sekarang yang lagi sakit kena COVID Tuhan. Saudara kami, family kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber penyembuh kami. Engkau adalah tabib di atas tabib. Engkau menyembuhkan kami Tuhan, segala sakit, kutuk apapun, penyakit COVID, Omikron, apapun Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi melanda sekarang Tuhan. Buat semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kami menjadi pulih, mereka menjadi sehat kembali Tuhan, seperti sedia kala. Terima kasih apa-apa, terima kasih. Segala hormat kami, pujian kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.